Halo, apa kabar semuanya teman-teman di seluruh kawasan Nusantara? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mendapatkan bayi laki-laki. Indonesia adalah penganut budaya Timur, di mana budaya patriarkal ini membuat keberadaan seorang anak laki-laki menjadi sangat-sangat istimewa. Bahkan beberapa orang sangat mengagungkan hal ini, sehingga bagaimanapun caranya seorang perempuan harus bisa melahirkan keturunan laki-laki. Nah, sebelum saya membahas lebih dalam lagi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Tonton sampai akhir ya, jangan dipotong. Baik saudaraku yang terkasih, kromosom bayi laki-laki terdiri dari kombinasi X dan Y. Kalau laki-laki XY, maka perempuan adalah XX. Jadi, agar bisa hamil anak laki-laki, sperma harus menyumbang kromosom Y, bukan kromosom X, supaya nanti hasilnya kromosomnya XY. Dan di sini sel telur harus menyumbang kromosom X. Namun saudaraku yang terkasih, tidak ada cara yang bisa menjamin peluang Anda untuk hamil anak laki-laki. Selain program hamil anak laki-laki dengan melakukan implan embrio, tidak ada cara yang efektif untuk menentukan jenis kelamin bayi Anda. Secara umum, kemungkinan untuk memiliki anak laki-laki dan perempuan adalah 50 dibanding 50 bila kehamilan tidak diprogram. Semua itu tergantung pada sperma yang memenangkan perlombaan, dan ada jutaan sperma yang berlomba dalam pertandingan itu. Nah, dari situ muncul ide untuk mempengaruhi jenis kelamin calon bayi. Beberapa orang berpendapat bahwa mengatur waktu dan posisi saat berhubungan intim, pola makan, dan metode-metode yang lain, Anda bisa mengubah kemungkinan sperma pria. Menariknya, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 terhadap 927 silsilah keluarga menunjukkan bahwa jenis kelamin sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh sang ayah. Tidak hanya kromosom dalam sperma yang menentukan jenis kelamin bayi, tetapi beberapa ayah cenderung memiliki lebih banyak anak laki-laki atau sebaliknya. Menurut penelitian tersebut, pria kemungkinan mewarisi kecenderungan untuk memiliki lebih banyak anak laki-laki atau perempuan dari orang tua mereka. Hal itu berarti beberapa pria menghasilkan lebih banyak sperma kromosom Y atau kromosom X. Intinya, apabila pria memiliki lebih banyak saudara laki-laki, maka kemungkinan besar anak-anaknya nantinya banyak yang laki-laki. Apabila seorang pria mempunyai keluarga atau saudara-saudara yang kebanyakan perempuan, maka kemungkinan besar anak-anaknya juga perempuan. Cara meningkatkan peluang hamil anak laki-laki. Jika ibu dan suami benar-benar menginginkan anak laki-laki,
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya meskipun belum terbukti secara ilmiah. Cara-cara tersebut bisa mendukung program hamil anak laki-laki. Yang pertama adalah mengatur pola makan. Sebagai permulaan, ibu mungkin perlu mulai mempertimbangkan makanan yang ibu konsumsi saat mencoba untuk hamil. Para peneliti dalam studi pada tahun 2008 terhadap 740 wanita menemukan adanya kaitan antara memperbanyak asupan kalori dengan hamil anak laki-laki. Hal ini bukan berarti ibu harus memperbanyak porsi makan dan makan secara berlebihan saat mencoba untuk hamil. Ingat, kebiasaan makan yang sehat seperti makan makanan utuh, buah-buahan, sayur-sayuran, dan cemilan rendah gula tetap dianjurkan untuk membantu ibu mendapatkan jumlah kalori yang sesuai pada saat hamil. Para wanita yang hamil anak laki-laki dalam penelitian juga mengkonsumsi asupan potasium yang lebih tinggi. Makanan yang kaya akan potasium diantaranya adalah pisang, ubi, dan kacang putih. Yang kedua adalah mengatur waktu berhubungan intim. Menurut metode Sidlis, metode yang mempelajari sperma, ibu bisa meningkatkan peluang untuk hamil anak laki-laki dengan berhubungan sedekat mungkin waktunya dengan waktu ovulasi. Idealnya dalam 12 jam setelah ovulasi. Hal ini karena metode Sidlis percaya bahwa sperma yang membawa gen anak laki-laki lebih rapuh dibandingkan dengan sperma yang membawa gen anak perempuan atau gen perempuan, sehingga kecil kemungkinannya untuk hidup lama di dalam tubuh ibu. Sederhananya adalah sperma yang membawa kromosom A itu lebih cepat mati ada di dalam rahim. Dia tidak bisa bertahan lama. Kalau sperma yang mengandung kromosom X, dia bisa bertahan hidup lebih lama, bahkan lebih dari 48 jam. Jadi kemungkinannya lebih besar kalau seorang ibu ingin punya anak laki-laki pada masa menjelang ovulasi lebih sering berhubungan seksual. Yang ketiga adalah mengatur posisi seks. Ada beberapa pendapat, termasuk metode Sidlis, bahwa posisi berhubungan intim bisa mempengaruhi peluang ibu untuk hamil anak laki-laki. Teori di balik ini adalah bahwa sperma dengan kromosom A berenang lebih cepat daripada sperma dengan kromosom X. Jadi ibu dan suami bisa membantu sperma anak laki-laki dalam tanda petik lebih cepat sampai ke ovum dengan melakukan posisi seks yang memungkinkan penetrasi lebih dalam. Para pendukung teori ini juga menyarankan untuk memastikan sang wanita mengalami orgasme saat berhubungan intim, karena ternyata orgasme bisa membantu menggerakkan sperma menuju sel telur. Sederhananya adalah posisi seks yang memungkinkan adalah dengan posisi ibu berada di bawah dengan posisi menerima. Yang keempat adalah kenakan celana dalam yang longgar. Dengan anggapan bahwa sperma dengan kromosom pria lebih rapuh daripada sperma dengan kromosom wanita, teori lain menganjurkan bahwa pria sebaiknya mengenakan celana yang longgar seperti model boxer jika ingin punya bayi laki-laki. Celana dalam yang lebih longgar bisa membuat alat kelamin pria lebih nyaman dan bisa meningkatkan jumlah sperma secara keseluruhan. Nah,
Sekarang saya ingin membahas tentang program hamil anak laki-laki dengan intervensi medis. Apabila dengan berbagai hal yang saya jelaskan tadi itu tidak memungkinkan atau ibu takut salah atau takut tidak berhasil, maka ada program intervensi medis, yaitu Pre-Implantation Genetic Diagnosis atau PGD. Program hamil laki-laki dengan Pre-Implantation Genetic Diagnosis menggunakan metode in vitro fertilization atau IVF. Mungkin saya pernah membahas di video tentang infertilitas. Untuk membuat embrio itu menggunakan metode in vitro fertilization. Jadi mempertemukan sel telur dan sel sperma di luar tubuh ibu. Kemudian dokter akan melakukan biopsi pada embrio tersebut untuk memastikan mana yang merupakan calon anak laki-laki dan mana yang merupakan calon anak perempuan. Lalu embrio dengan jenis kelamin yang diinginkan dimasukkan ke dalam rahim. Jadi dipilih, semisal saat ini ingin anak laki-laki, maka dipilih embrio yang berjenis kelamin laki-laki yang dimasukkan. Berikutnya adalah program penyaringan sperma. Prosedur medis lain yang bisa dicoba untuk program hamil laki-laki adalah penyaringan sperma. Dalam proses ini, sperma dari calon ayah disaring melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan sperma dengan genetik X untuk perempuan dan sperma dengan genetik Y untuk laki-laki. Setelah itu, sperma dengan kromosom yang diinginkan dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui inseminasi buatan atau proses bayi tabung. Demikianlah pengetahuan bagaimana cara kita mendapatkan bayi laki-laki. Anda bisa memilih yang secara ilmiahnya belum bisa dipertanggungjawabkan, tetapi ada kemungkinan bisa. Atau Anda memilih dengan cara ilmiah dengan metode medis yang lebih akurat dan bisa dilakukan secara maksimal sesuai dengan keinginan Anda. Sekarang jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, serta bunyikan loncengnya. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati.